Yo, halo, kembali lagi bersama saya si Turu Gaming. Nah, di video kali ini saya tidak bermain game ya guys ya, melainkan di sini saya akan membagikan 4 aplikasi perekam layar yang sangat recommended untuk HP spek low ya guys ya. Dan ya ukurannya ini tuh nggak terlalu gede lah. Nah, oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, kalian klik dulu tombol subscribe ya guys ya, nyalakan juga notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya, dan jangan lupa klik tombol like-nya, like sebanyak-banyaknya video ini. Nah, terus komen kekurangan video itu tuh apa biar saya bisa memperbaikinya untuk kedepannya itu. Nah, oke guys lah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke pembahasan aplikasi perekam layar yang pertama. Cekidot. Oke, nah di aplikasi pertama ada yang namanya screen recorder yang warna orange ini, yang ini. Oke, langsung kita coba buka. Nah, maaf iklan. Nah, ini tampilan awalnya ya. Tadi soalnya buat saya buka dulu, cek dulu putar-putar apa saja supaya saya bisa gampang menjelaskannya. Oke ya, seperti recorder biasanya ada video, gambar. Ini gambar ini untuk file-file yang kalian screenshot ya. Nah, oke, kita langsung aja coba ke pengaturan yang ada di sebelah sini. Oke, ke pengaturan yang ada di sebelah sana, kita klik pengaturan. Nah, di pengaturan ini saya akan menyalakan satu persatu ya guys ya. Nah, untuk yang pertama ada yang namanya sumber audio ini ya, sumber audio, kita klik. Nah, di sumber audio ini ada 4 pilihan ya guys ya. Ada yang namanya bisu, mikrofon. Ini maksudnya mikrofon adalah merekam suara dari luar aja, belibet. Nah, dan ada yang namanya audio internal ini. Nah, untuk menggunakan fitur audio internal ini, versi Android kalian atau versi gadget kalian harus versi yang ke 10 ke atas itu. Kalau 10 ke bawah itu nggak bisa. Begitu juga dengan internal dan mikrofon, harus yang Android 10 ke atas baru bisa menggunakan fitur ini. Oke, penjelasan dari sumber audio sekian dulu. Lanjut kita ke yang namanya pengaturan video ini. Nah, pengaturan video, klik. Nah, pengaturan video ini ada 3: resolusi, kualitas, dan fps. Nah, rekomendasi saya, kalau HP kalian low itu spek low, gunakan yang ini supaya terlalu ngeframe gitu ya. Dan jika HP kalian itu speknya lumayan, boleh pakai yang paling atas ini. Nah, boleh pakai yang ini yang 1080p, karena ini semakin tinggi resolusi yang kayak pakai, video yang kalian itu makin jernih, tapi ukuran filenya itu akan jadi lebih besar. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke kualitas. Nah, saran saya kualitas yang kalian pakai itu yang 12 Mbps ya, itu sudah paling bagus menurut saya untuk HP yang spek di bawah spek low gitu ya. Karena sama dengan resolusi tadi, semakin gede kualitasnya semakin bagus juga videonya, tapi ukuran file akan menjadi lebih besar seperti itu. Nah, jika kalian HP kalian spek tinggi, spek high gitu, lebih tinggi, boleh juga memakai yang ini, boleh juga memakai yang itu, yang 16 Mbps. Nah, untuk yang spek low saya rekomendasikan yang 12 Mbps. Lanjut ke fps. Nah, untuk di aplikasi screen recorder ini sudah mencapai 120 fps. Tapi untuk saya sarankan untuk aplikasi yang untuk HP yang speknya low itu menggunakan yang 30 fps yang paling bawah ini. Sudah paling recommended ya. Jika spek HP kalian itu lebih gede itu maksudnya dari RAM dan memori internalnya, bisa menggunakan yang ini 60 fps. Itu udah paling bagus. Oke, penjelasan dari fps sudah cukup ya. Ini juga sama seperti kualitas dan resolusi. Semakin gede fps-nya semakin bagus kualitas videonya, tapi ukuran filenya akan menjadi lebih besar. Dan untuk HP yang speknya low itu gimana ya namanya,
eh, akan nge-frame tuh, akan nge-lag itu proses perekaman. Oke lah, lanjut ke fitur yang selanjutnya. Fitur yang selanjutnya ada itu orientasi. Orientasi. Ini orientasi ya. Nah, orientasi. Kita klik. Orientasi ini terdiri dari 3 pilihan. Ada yang adaptif, landscape, dan portrait. Nah, maksud dari adaptif ini itu menyesuaikan dengan posisi HP kalian. Kalau posisi HP kalian berdiri, itu akan menjadi portrait. Nah, kalau HP kalian miring seperti ini, dimiringkan, itu akan menjadi landscape. Nah, untuk rekomendasi itu bisa pakai adaptif, tapi ini terjadi kesalahan. Untuk ke portrait itu jadinya kurang bagus itu. Nah, jadi sesuaikan aja kalian mau game apa. Gamenya bentuknya landscape, kalau bentuknya landscape pakai yang landscape. Kalau gamenya itu posisinya portrait atau berdiri, pakai yang portrait ini. Nah, gitu. Dan untuk yang landscape atau miring, gamenya pakai ini, saya rekomendasikan supaya itu lebih bagus hasilnya gitu. Oke, sekian dulu penjelasan orientasi. Lanjut ke pengaturan kontrol. Nah, di pengaturan kontrol ini ada 4 pilihan. Ada yang namanya hitung mundur sebelum mati. Nah, saya sarankan bagi kalian itu untuk aktifkan di 3 second ya. 3 second. Supaya ada persiapan untuk selama 3 detik. Nah, terus di bawahnya ada yang namanya kontrol gestur. Nah, maksud dari kontrol gestur ini ada namanya goyangkan ponsel. Jika kalian menggoyangkan ponsel, jika kalian aktifkan goyangkan ponsel, akan ada 4 pilihan, yaitu berhenti merekam, jeda atau lanjutkan, ambil tangkapan layar, sembunyikan atau tampilkan layar mengambang selama rekaman. Nah, saya di sini nonaktifkan karena sering saat main itu pasti HP-nya itu kegoyang. Jadi takut kalian tuh lupa mengaktifkan fitur ini dan kalian nggak sadar rekamnya terjeda gitu, atau enggak mengambil tangkapan layar. Jika itu bisa menyebabkan memori kalian cepat penuh dan rekamannya jadi lag gitu. Nah, jadi saya rekomendasikan untuk menonaktifkan saja. Lanjut, di bawahnya perekaman dengan layar mati. Nah, maksud dari itu jika HP kalian mati, itu pasti tetap bisa merekam gitu. Nah, jika kalian aktifkan itu dia. Tapi ini akan membuat HP kalian itu lag. Karena itu membuat memorinya itu cepat penuh. Nah, terus di bawahnya ada notifikasi pop-up setelah cuplikan layar. Maksudnya itu setelah kalian merekam layar, akan ada notifikasi pop-up yang muncul bahwa perekaman itu telah selesai, seperti itu. Oke, lanjut ke alat. Nah, alat ada bola mengambang. Nah, maksud dari bola mengambang itu, jika kalian aktifkan akan ada seperti ini nih. Ada seperti ini nih, yang di sini nih. Ada seperti itu. Jika kalian aktifkan, maka itu akan menghilang. Nah, untuk tangkapan layar sama ada juga seperti itu. Facecam untuk kamera ya. Untuk kamera. Nah, kuas ini untuk seperti kuas untuk coret-coret nih. Itu ya. Oke. Lanjut ke lainnya, lokasi penyimpanan. Nah, lokasi penyimpanan ini sudah hanya bisa di internal ya. Kalau di di eksternal itu jadi rusak hasil rekamnya. Jadi saya rekomendasikan untuk di internal, bahasa Indonesia. Ada perbaiki keras atau sistem ini untuk yang terjadi lag bisa pakai itu. Ada masukan untuk melakukan penilaian, ada bagikan untuk membagikan aplikasi. Oke, sekian aja penjelasan dari screen recorder. Lanjut ke aplikasi yang kedua. Oke, untuk yang kedua ada yang namanya ADV Screen Recorder ini, yang hijau ini. Oke, kita buka aplikasinya, kita izinkan terlebih dahulu, kita accept. Nah, di sini ada fitur agak berbeda sedikit tampilan awalnya.
ada fitur tanda tambah di sini. Nah, untuk fitur tambah di situ maksudnya untuk memulai perekaman atau mengaktifkan jendela pop-up-nya. Kita coba tekan. Oke. Kita izinkan dulu untuk tampilkan di atas aplikasi lain. Nah, kembali lagi saat aplikasi digunakan, izinkan. Kalau kita klik dulu sekarang akan terjadi perekaman terbatal dulu supaya tidak di crash recordan saya ini ya. Oke, untuk mengatur atau menyetting kita klik yang ini titik 3 di pojok kanan atas. Kita klik langsung kita klik bentar. Kita klik langsung cari namanya setting. Setelah itu kita klik setting. Nah, di sini ada yang namanya show 3 second countdown. Nah, maksudnya itu ada waktu 3 detik sebelum perekaman dimulai. Nah, kalau saya sarankan aktifkannya. Di sini ada namanya magic button setting. Kita coba klik yang ini kita coba klik ya. Magic button settingnya ini. Nah, di sini ada namanya use magic button. Nah, use magic button ini itu seperti tadi ada seperti lambang screen recordernya. Dan ini untuk apa namanya? Mengatur opacity atau kejelasan dari magic buttonnya yang ada mengambang itu. Untuk lebih jelasnya saya akan contohkan seperti ini ya. Bentar, saya coba dulu sekarang. Nah, ini yang ini nih disebut magic button ya. Lanjut ke setting, magic button setting. Nah, jika ini lihat nih makin tebal ya, ini makin memutar. Nantinya kan semakin memutar kalau di gini ini ya. Kalau sudah mulai berekodan itu. Salah. Kita silang dulu. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya yaitu apa nih? Recording engine. Yang ini. Oke. Kita klik. Ada namanya basic engine, legacy advanced engine, new advanced engine, dan ascent engine. Nah, selama saya memakai aplikasi recorder ini, saya itu hanya memakai rekomendasi dari aplikasinya itu new advanced engine. Karena di sini saya jujur belum mengerti itu maksudnya apa aja. Oke, lanjut ke stop option. Nah, yang ini stop option. Kita coba klik. Namanya stop by notification. Ini dinonaktifkan saja ya, karena di sini kita disuruh untuk memilih salah satu untuk diaktifkan, tidak bisa dinonaktifkan keduanya. Yang saya rekomendasikan adalah stop on screen off, matikan yang stop by notification ini. Karena ketika ada notifikasi yang masuk, maka perekaman otomatis berhenti kalau stop by notification-nya itu diaktifkan ya. Jadi saya sarankan untuk mengaktifkan yang stop on screen off. Maksudnya itu berhenti ketika layar merekam ketika layar dimatikan. Tuh. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya. Ada namanya input overlay. Maksudnya seperti itu di dalam ini apa ya? Use a more versatile overlay with better support for most Android device. Oh, ini saya sarankan aktifkan saja ya supaya menjadi lebih baik. Nah, video resolution seperti tadi. Untuk video resolusinya ini kita pakai yang 20p supaya tidak lag ya. Untuk mbps-nya di sini tidak ada 12 mbps, jadi saya sarankan untuk memakai yang 8 mbps saja. Video frame rate sudah direkomendasikan 30 fps. Ada orientation seperti penjelasan di saudara yang pertama. Yaitu sesuaikan dengan game yang kalian pakai. Kalau yang layar gamenya itu miring, aktifkan pakai yang landscape. Untuk aplikasi gamenya yang berdiri, pakai yang portrait. Sebentar guys, saya kebelet, saya mau ke WC bentar ya. Oke guys, saya kembali lagi. Nah, begitu penjelasan di video orientation. Oke, kita lanjut ke mikrofon, record audio. Nah, yang ini
Nah, di record audio ini juga ada dua pilihan, mikrofon dan internal audio. Di sini tidak support untuk merekam suara dan suara di gamenya sama suara kita tuh sebarangan nggak bisa, harus pilih salah satu. Nah, untuk menggunakan internal audio itu harus ya sama Androidnya itu versi 10 ke atas. Kalau versi 10 ke bawah itu belum bisa menggunakan fitur internal audio itu ya. Oke, langsung kita keluar. Nah, sini use camera sama kayak tadi itu ada facecam untuk kotak seperti ini. Saya aktifkan ya. Nggak aktif. Nah, ini ngebug dan bisa aktif. Nggak aktif ini. Biasanya ada ini kotak ini. Logo and text ini ada show text, ada apa watermark itu loh di videonya nanti. Jadi saya rekomendasikan untuk matikan ini show touch, harusnya kan menyentuh layar itu ada sentuhannya seperti itu. Atau folder ini itu penyimpanannya sama seperti tadi di penyimpanan internal ya. Oke, sekian dulu untuk ADV Screen Recorder. Kita lanjut ke aplikasi screen recorder yang ketiga. Nah, untuk aplikasi screen recorder yang ketiga itu ada yang namanya Fitma Recorder. Yang ini Fitma Recorder. Oke, langsung kita buka. Dan ini tampilan awalnya ya. Kita klik lanjutkan. Kita klik yang izinkan. Lalu cari yang namanya Fitma Screen Recorder ya. Bentar, mana itu? Ini dia, Fitma Recorder Lite ini. Nah, itu aktifkan. Kembali kita klik izinkan dulu, izinkan lagi. Kita aktifkan yang di sini. Sudah kembali. Paham. Nah, sama seperti tadi, inilah fitur awalnya. Dan ini tombol ini kalian gunakan ketika kalian sudah mau merekam ya. Nah, di sini di awal sudah ada yang namanya kuas seperti tadi di kuas. Nah, ini yang ini itu kuas. Ada yang namanya facecam, ini facecam ya. Tuh ada facecam. Oke, kita matikan facecamnya. Ini audionya. Nah, langsung saja kita ke setting dulu. Untuk setting kalian klik yang ini seperti roda klik yang ini roda bergerigi yang di sini nih, kita klik. Nah, pengaturan audio kita coba klik. Nah, fitur-fiturnya itu ada yang di atas ini itu sama juga. Untuk menggunakan audio internal harus versi Androidnya 10 ke atas. Kalau 10 ke bawah itu nggak bisa. Semua screen recorder versi sekarang itu harus menggunakan Android 10 ke atas untuk menggunakan fitur audio internal dan mikrofon itu ya. Nah, sama saja penjelasannya ini. Nah, izinkan dulu untuk mikrofonnya ya. Nah, ini sudah dijelaskan. Ini astaga, salah. Ini ya sudah dijelaskan nih. Nih tuh. Perangkat memiliki sistem Android 10 atau di atasnya. Rekam internal didukung oleh aplikasi. Begitu juga dengan ini, sama kan. Nah, keunggulan dari Fitma Screen Recorder Lite ini, kita bisa mengatur volume suara yang direkam atau enggak, suara aplikasi yang direkam itu bisa mengatur mau lebih kencang suara yang direkam atau suara aplikasi yang direkam, atau suara game atau aplikasi yang kalian mainkan. Kalau mode streamer, suara aplikasi lebih rendah ketika kamu berbicara. Ini sangat bagus digunakan untuk kalian yang bermain game sambil ngomong gitu. Dan bisukan ini udah tidak ada suaranya ya. Oke, lanjut ke fitur yang ketiga, orientasi. Nah, sama seperti tadi penjelasannya. Ada yang otomatis potret tidur. Sesuaikan dengan game yang kalian mainkan. Kalau game yang kalian mainkan miring, pakai yang potret tidur maksudnya. Kalau
game yang kayak mereka duduk posisinya berdiri, pakai yang portrait agar gininya bagus. Dan saat kalian itu membalikkan atau mengundurkan, saya tidak berubah jadinya orientasinya atau penampilannya itu. Lanjut ke pengaturan tombol mengambang. Ini pengaturan tombol mengambang. Pengaturan tombol mengambang. Oke, kita klik. Nah, maksudnya ini kita bisa kalau kita aktifkan, nggak ada ininya, sembunyikan ini untuk menyembunyikan atau tidak memperlihatkan waktu untuk merekamnya supaya gambarnya terlihat bersih. Dan kita bisa mentransparansikan itu, mengecilkan opacity-nya. Oke, lanjut ke itu mundur sebelum mulai. Ini tuh maksudnya sebelum kita mulai perekaman kan ada waktu selama 3 detik. Itu mundur 3, 2, 1 seperti itu ya. Bentar ya guys ya, bentar. Oke guys, kita lanjut ya. Maaf tadi sedikit ada kendala. Oke, kita lanjut. Fitur selanjutnya tetap merekam saat layar mati, ini dinonaktifkan saja supaya tidak banyak mengambil space di aplikasi kalian dan tidak menyebabkan lag gitu. Ponsel untuk berhenti merekam dinonaktifkan saja supaya saat ponsel kalian bergoyang itu nggak berhenti perekamannya. Dan sembunyikan peratinjau hasil tangkapan layar. Ini dinonaktifkan saja supaya saya melihat itu hasil screenshotannya itu udah bagus apa enggak gitu. Tampilkan sentuhan ini tergantung kalian suka ada sentuhannya atau enggak itu. Facecam ini sama aja kamera, ya, tekan tuh seperti itu ada kamera. Oke. Ada menu kuas itu ya seperti tadi, untuk yang membuat video tutorial atau menjelaskan aplikasi itu sangat bagus jika ada kuasnya. Dan poin dari pembuatan abnormal ini kalian nah seperti ini, biarkan aplikasi berjalan di latar belakang, misalkan background terlalu berjalan di latar belakang dapat mengurangi masa pakai baterai. Nah, dapat ini di jalan. Nah, kita klik yang tolak saja ya. Simpan lokasi, nah sama saja di penyimpanan internal ya. Oke, untuk aplikasi Putmasker Coder Lite-nya penjelasannya sampai di sini dulu. Kita lanjut ke aplikasi perekam layar keempat atau yang terakhir ya. Oke, aplikasi keempat itu namanya Screen Recorder. Nanti link aplikasi ini saya akan taruh di komentar paling atas ya. Tinggal klik aja, gratis tanpa password. Karena ini resmi dari Google Play Store, jadi aman. Oke, lanjut aja ke aplikasinya. Langsung kita buka aplikasinya. Nah, di sini tuh bedanya ada kucing nih, ada kucing. Nah, kalau kalian klik record, karena ada seperti ini. Yang di sebelah kiri yang ini, yang di sebelah kiri yang sebentar sabar. Yang di sebelah kiri yang ini itu untuk merekam layar. Yang ini fungsinya tak klik itu untuk ke setting. Nah, untuk ke setting. Kalau ini menghilangkan ini untuk kembali. Nah, itu langsung kita masuk lagi ke aplikasinya, penjelasan untuk fitur yang selanjutnya. Nah, untuk ke setting, lalu langsung masuk ke aplikasi ini. Untuk menuju ke settingnya itu kalian klik titik 3 di pojok kanan atas ini. Kita klik, lalu cari setting. Nah, cari setting. Bentar. Nah, cari setting. Sebentar. Untuk kembalikan ternyata cari setting. Nah, sistem ini maksudnya itu temanya itu mau terang atau mau gelap. Nah, itu sistem default. Kalau sistem defaultnya itu gelap seperti ini. Countdown. Nah, countdown itu waktu
Sudah merekam akan ada waktu itu mundur dulu dari 10 detik ya, 0 sampai 10 detik. Kalian bebas mengatur mau berapa detik. Untuk saya di sini saya matikan di sini aja. Saya kosongkan aja supaya lebih cepat itu. Nah, terus ada namanya control stop recording on screen off. Coba kita nonaktifkannya. Setelah pencet maaf. Kita nonaktifkan saja dua-duanya supaya aman itu. Video quality, nah untuk video quality ini kalian atur aja ke 720p untuk SPAP nya yang low. Untuk SPAP nya yang lebih tinggi bisa menggunakan yang 1080p. Untuk bitrate kita pakai yang 12 fps sesuai rekomendasinya. Frame rate juga pakai yang 30 fps. Record audio kita aktifkan. Audio source, ada mikrofon, internal audio, dan yang ketiga ada internal audio dan mikrofon, sama seperti yang Squadron yang sebelumnya itu. Untuk menggunakan fitur internal audio harus versi Android 10 ke atas. Begitu juga yang ketiga, yang internal audio dan mikrofon harus menggunakan versi Android 10 ke atas. Itu. Nah, ada namanya support development, kita menggunakan penilaian itu. Apakah aplikasinya sudah memuaskan bagi kalian atau belum? Bisa menggunakan support development. Ada yang namanya privasi policy, itu settingan privasi untuk agar aplikasinya itu atau recordan yang sudah kita record itu lebih aman. Nah, seperti itu. Ada yang namanya open source license, ini tuh untuk kalian kurang ngerti untuk open source license ini. Nah, mohon maaf apabila ada kekurangan di penjelasan video saya. Sekian dulu untuk penjelasan 4 screen recorder terbaik menurut saya, dan saya sudah jelaskan setting-settingannya. Dan untuk link aplikasi saya akan taruh di komentar paling atas. Nah, jangan lupa kalian klik tombol like, komen, dan subscribe ya guys ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian dan selamat beraktivitas kembali. Bye bye.